Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi. Dan pada sesi kali ini, terus terang saya ingin bicara mengenai asuransi. Ya, jadi asuransi topik yang cukup rumit, cukup jelimet, cukup panjang. Makanya hari ini saya memilih untuk duduk saja. Karena berdiri saya, kaki saya sakit juga ya. Dan mungkin akan saya potong-potong dalam beberapa sesi. Soalnya saya juga kalau kalau bikin video itu biasanya saya sekali nggak pakai naskah ya. Tapi kali ini terpaksa saya bawa contekan karena pembahasannya cukup cukup panjang dan mungkin nanti akan saya cut saya jadiin satu supaya nggak jelimet. Oke, saya juga kadang-kadang mungkin nggak bisa gitu bicara dalam 30 menit, 40 menit tanpa ada jeda gitu ya. Mungkin ya pokoknya oke, saya akan coba untuk flow-nya bisa bisa selancar mungkin ya. Nah, saya akan mulai. Saya pakai contekan ya. Jadi harap maklum karena saya juga nggak biasanya saya nggak sampai pakai naskah, tapi saya perlu contekan untuk yang ini. Insurance itu apa sih? Kita mulai dari satu. Insurance itu apa ya? Jadi definisi asuransi itu, insurance atau asuransi itu adalah sebuah kontrak di mana kita setuju untuk membayar sesuatu, biasanya dalam bentuk premi ya, kepada satu institusi, biasanya insurance. Insurance itu biasanya institusi lembaga keuangan juga ya. Jadi mereka oke, kita setuju, kita bayar premi sekian, kamu harus mengcover kalau misalnya terjadi kondisi sekian sekian sekian, atau kalau misalkan saya ini sebuah statement terjadi misalkan, jadi gini ya, apa sih statement resminya kamu bisa cari di Google ya. Saya juga nggak mau jelaskan secara itu, tapi intinya apapun bisa diasuransikan. Misalkan saya pemain bola, kaki saya mahal. Saya takut kalau misalkan saya tiba-tiba main bola cedera, kaki saya patah, saya tidak ada income. Nah, saya bisa asuransikan kaki saya. Misalkan kalau misalkan terjadi kecedera yang setelah dites oleh dokter ahli segala macam saya tidak bisa main bola lagi, maka asuransinya harus cair sekian juta dolar. Nah, ini biasanya pemain bola di Eropa itu mereka sudah pasti ada asuransinya ya. Terus asuransi kecelakaan. Terus kalau misalkan ada yang namanya risk management. Misalkan saya pemain emas gitu ya. Ini kalau harga emas jatuh begini, saya nggak bisa dagang untuk ngelok itu saya bilang sama asuransi. Oke asuransi, tolong bukain saya premi ya. Kalau misalkan harga emas jatuh di bawah sekian, kamu harus bayar saya. Boleh nggak? Boleh aja. Itu insurance namanya ya. Cuman mungkin mekanismenya itu sangat rumit dan saya tidak akan jelaskan di sini karena itu sangat-sangat kompleks dan advance ya. Tapi intinya bisa nggak? Bisa. Semua bisa diasuransikan. Kalau misalkan Anda mau nonton filmnya, saya sarankan Anda nonton Big Short. Yang main itu Christian Bale sama si siapa sih ya? Pokoknya lumayan terkenal ya. Jadi dia menceritakan tentang subprime mortgage yang sebagian besar disebabkan oleh asuransi juga. Anda boleh nonton, filmnya ada di Netflix. Saya bukan promosi ya, tapi mungkin film itu lebih bisa menjelaskan dengan lebih baik kalau Anda mau mengerti tentang dunia keuangan. Oke, nah apa itu asuransi? Ya itu aja ya asuransi. Oke, nah secara sekilas begitu saja asuransi. Oke, nah asuransi itu kan ada banyak merek, ada banyak institusi, ada yang lokal, ada yang internasional, ada yang sudah ternama, ada yang misalkan kalau misalkan saya um, asuransi mobil itu biasanya banyak, ada A, B, C, D, E, mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Nah itu biasanya nggak perlu terlalu bonafit ya karena asuransi mobil itu kan jumlahnya kecil. Secara kolektif itu mereka resikonya kecil ya. Jadi tabrakan, kerugian itu sebenarnya boleh dibilang kecil. Oke, nah sekian saja untuk sementara itu. Oke, poin nomor satu ya. Saya akan masuk ke poin nomor dua. Apakah asuransi bagus? Oh jelas, jelas. Saya nggak bilang asuransi salah. Oke, asuransi itu baik, perlu, dan makanya sampai sekarang itu asuransi itu bisa berkembang biak, bisa bisa ada di mana-mana karena memang konsepnya itu bagus. Mereka bukan konsepnya tuh menolong. Jadi ingat Anda harus tahu ya, asuransi itu for profit. Oke, asuransi itu for profit, bukan untuk kebaikan, bukan untuk sosial, bukan untuk menolong sesama, bukan. Jargonnya boleh saja asuransi untuk menolong sesama, untuk kepentingan masa depan segala macam, tapi Anda harus ingat ya, asuransi itu for profit. Jadi kalau Anda ikut asuransi itu bukan karena pihak asuransinya ingin menolong Anda, dan kalau Anda bayar premi itu bukan karena Anda baik, Anda mau nabung, enggak, karena Anda beli. Jadi harus dibedakan ya. Ini adalah transaksi keuangan di mana Anda bayar untuk suatu produk gitu ya, suatu hak gitu loh. Jadi sepertinya jual beli aja gitu. Jadi jangan pernah menganggap asuransi sebagai sebuah lembaga sosial, bukan. Oke, nomor dua. Poin nomor tiga saya, gimana sih cara asuransi
mendapatkan keuntungan mereka, kan mereka for profit tadi kata saya kan dalam poin nomor 2 saya. Bagaimana sih cara asuransi mendapatkan keuntungan? Jadi asuransi itu menggalang dana. Menggalang dana. Saya nggak bilang asuransi kecil-kecil atau besar-besar ya, tapi intinya asuransi itu penggalang dana. Jadi kan yang pemegang dana itu ada banyak. Kita tuh secara individu, kita bayar premi itu kita tuh individu, hanya sebagian kecil saja. Kecil saja ya, divisi-divisi asuransi yang paling besar itu sebenarnya bukan hanya di retail, tapi apa? Pension fund. Kalau di Amerika itu namanya pension fund. Ada juga yang misalnya dana haji atau misalkan dana koperasi, dana gimana. Jadi kalau misalkan saya pension fund, saya kan jam sostek itu dulu saya kalau kerja itu kan saya bayar iuran. Saya bayar iuran. Kalau orang Singapura mereka bayar CPF ya. Nah, jadi uangnya itu tiap bulan sudah dikolek. Nanti pada saat umur 65 kamu pensiun, kamu baru dapat uangnya. Nah, dapat uangnya dapat bunga juga. Jadi nanti pada saat harapannya pada saat kita pensiun, pada saat kita naik haji nanti uang yang kita sisihkan ini 10 tahun kemudian sudah bertambah nilainya dan bisa kita gunakan untuk pensiun atau untuk naik haji segala. Makanya biasanya kalau kita hitung secara nominal itu biasanya naik haji itu lebih murah daripada ongkos yang harus dikeluarkan karena ada unsur ya itu tadi ada unsur pengelolaan. Saya nggak bilang naik haji lah karena saya nggak ngerti itu kalau misalnya itu gimana. Tapi biasanya pension fund, dana sosial, dana yayasan segala macam biasanya itu mereka putar. Jadi sekarang kembali lagi saya bilang ya asuransi. Nah asuransi itu biasanya mereka menggalang dana dari konsumen. Oke, dari konsumen, dari institusi keuangan, dari yang pemegang saham segala macam, dari pemegang dana, bukan pemegang saham. Nah, mereka kumpulkan semakin banyak semakin baik. Kenapa? Karena asuransi itu ya, sekali lagi saya bilang asuransi itu bukan bakti sosial ya. Mereka tuh for profit. Jadi misalkan gini. Secara statistik, kalau misalkan 100 orang asuransi kesehatan sama saya, mereka udah ada angkanya. Dari 100 itu kemungkinan sakit keras berapa, kemungkinan sakit ringan berapa, kemungkinan klaim berapa, kemungkinan kemungkinan meninggal berapa, kemungkinan cacat berapa, mereka semua udah ada statistik. Kalau kita melihat secara sempit, di keluarga saya sepertinya lumayan untung ya, 3 orang itu kemarin klaim asuransi semua, padahal baru masuk segala, itu sah-sah aja. Kenapa? Karena sampelnya cuma keluarga Anda. Tapi kalau secara nasional, secara internasional, itu statistik itu kita nggak bisa lari. Mereka sudah di bidang ini sudah puluhan tahun. Kalau mereka bilang on average, misalnya 2% saja klaim yang keluar, ya mereka sudah siapkan gitu. Jadi mereka pasti untung, dari situ saja udah untung. Dan biasanya asuransi itu si Warren Buffett itu siapa pernah bilangnya, asuransi itu menguntungkan kenapa? Karena orang tidak pernah minta untung. Dan asuransi memang bukan untuk untung, itu untuk proteksi ya. Jadi mereka sudah hitung ya resikonya misalnya 2%. Jadi kalau saya terima 1 juta, saya harus siapkan 20.000 untuk klaim. Sisanya saya harus putar. Nah, saya harus kasih pegang polis saya bunga. Kan biasanya kalau asuransi kan ada bunga, walaupun kecil sekali ya. Dan menurut saya itu rugi sekali, tapi asuransi kasih bunga. Nah, asuransi pegang dana Anda, semua premi yang dia pegang itu, dia kan nggak mungkin pegang gitu aja. Dia kalau pegang gitu aja dia rugi dong. Setiap 1 jam dia pegang, dia harus ada harus biaya promosi, biaya staff, biaya listrik, biaya ya macam-macam lah ya, biaya pinjaman dia juga ada segala macam. Jadi kan sebagai suatu perusahaan dia kan juga ada biaya. Nah, oke. Nah, jadi dia tidak boleh diam. Jadi uang Anda itu ditanamkan kembali di pasar modal. Pasar modal itu apa? Pasar modal itu saham, komoditi, forex, berjangka, interbank itu pinjaman antar bank ya, pinjaman antar institusi. Kalau misalkan di Amerika Anda sudah terlalu besar segitu, ada overnight loan segala macam, itu sangat kompleks sekali ya. Saya nggak usah jelaskan, saya juga istilah nanti akan melebar kemana-mana. Tapi intinya gini lah, kalau secara sederhana saya pinjam uang, misalnya saya ambil uang premi Anda 10.000. Setelah 1 tahun biaya itu dalam artian apa? 1 tahun itu saya harus ada 11.000 untuk kembalikan sama Anda. Entah dalam bentuk klaim, ada yang klaim entah dalam bentuk bunga atau dalam bentuk kenaikan value atau gimana, saya udah harus siapin 11.000 biar saya nggak tekor. Nah 10.000 itu saya harus taruh di pasar modal. Pasar modal itu kalau misalnya mereka fund manager yang udah jenius itu kan kalau sekelas institusi besar, asuransi besar itu mereka sudah ada timnya sendiri ya di belakang. Jadi mereka udah tahu mana yang akan naik, prediksi pasar segala macam mereka sudah lengkap sekali. Nah, jadi mereka prediksi, oke, kita masukin di misalnya berjangka Amerika Serikat lagi ngeluarin obligasi baru, kita masuk.
Oke, nanti returnnya naik harga dijual lagi, putar lagi forex, emas, segala macam. Saya nggak tahu lah ya, saham segala macam. Mereka ada analisanya masing-masing. Tapi intinya mereka pasti menghasilkan lebih dari yang mereka bayarkan untuk kita. Nah, selisihnya itu adalah profit. Dari situ mereka bisa ada dapat uang untuk bayar pegawainya, untuk beli gedung, untuk CEO-nya bisa ada gaji segala macem. Nah, jadi mereka itu for profit ya, sekali lagi ya. Nah, jadi Anda ngerti ya, Anda bayar ke mereka, mereka putar uangnya. Istilahnya kamu tabung ke mereka bunga 2%, mereka pinjamkan ke orang bunganya 5%, mereka kantongin 3%. Ya, jadi bukan karena sosial, bukan karena mereka ingin membantu kita. Jadi jangan berpikiran begitu ya, karena asuransi itu sebenarnya gini ya, mereka tidak diciptakan untuk menolong kita. Mereka nggak kenal kita. Kalau kamu nggak bayar hari ini, ya besok polis kamu hangus sudah, gitu aja ya. Tapi bukan berarti mereka jahat, no, nggak juga. Ya, it's just business gitu. Kamu beli sesuatu, kamu harus bayar. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak dapat hak kamu kan. Nah, itu aja ya sekilas. Jadi poin nomor 3 ya. Jadi bagaimana cara mereka mendapatkan uang, keuntungan, dan itu semuanya persentase. Oke. Nah, poin nomor 4 itu jangan expect profit. Jadi jangan pernah kamu ikut asuransi untuk mengharapkan keuntungan. Karena asuransi itu sekali lagi bukan mekanisme untuk kamu bisa mencetak keuntungan. Kalau kamu mau untung, kamu main reksadana, kamu main saham, kamu beli properti, kamu beli emas, kamu beli barang buat dijual lagi, itu sah ya. Deposito pun mungkin oke, tapi asuransi itu memang bukan untuk profit. Tapi nanti pasti ada yang ngoceh sama Pak David, kenapa asuransi bukan untuk profit, padahal ada apa sih? Ada mekanisme yang istilahnya rider atau apa segala macam yang ada profitnya sesuai dengan unit link segala macam, nanti saya jelaskan ya. Tapi first principle is insurance is not for profit. It's risk management. Jadi yang kamu manage itu resiko ya, biasanya untuk menanggulangi resiko, bukan untuk profit. Kalau Anda masuk asuransi dengan berharap Anda profit itu ya nggak akan ketemu gitu, karena memang secara fundamental udah tidak sesuai dengan peruntukannya ya. Nah, poin nomor 5 itu sebenarnya saya sedikit ngaclek ya. Poin nomor 5 itu kan belakangan ini kan karena pandemi ini kita banyak sekali mendengar orang polisnya hangus ya. Polisnya hangus, tidak bisa cair atau tidak bisa berlanjut atau gimana, atau misalkan tiba-tiba uangnya menghendap hilang segala macam, dan beredar rumor-rumor katanya uangnya ditelan segala macam, hangus segala macam. Sebenarnya nggak juga ya, saya bukan ngebelain, sebenarnya nggak juga. Nah sekarang oke, itu nomor 5 aja sebentar aja. Nah nomor 6 itu saya bilang sama Anda, jangan percaya sama agent Anda. Bukan berarti agent Anda tukang tipu, bukan berarti agent Anda tidak jujur atau gimana. Tapi rule number 1 is business is always read the contract. Selalu baca surat syarat dan ketentuannya. Mungkin banyak dari kita orang tua ya, gua kagak mau pusing lah, gua nggak ngerti, lu aturin aja buat gua. Jangan pernah kayak begitu. Kalau kita terlalu percaya agent kita, sampai kita sendiri juga nggak tahu apa yang kita masuk. Karena asuransi itu banyak macam. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa, ada asuransi kecelakaan, kebakaran, segala macam. Dan asuransi kesehatan pun ada macam-macam jenisnya ya. Ada yang misalnya 20% untuk kesehatan, 60% untuk hari tua, 60% untuk jiwa, 40% untuk investasi segala macam. Nah itu banyak sekali macam-macamnya, banyak sekali produk-produknya, banyak sekali packagingnya. Jadi Anda jangan menyerahkan sama agen asuransi Anda begitu saja. Nih gue nggak mau tahu, pokoknya gue mau beli asuransi. Oke, asuransi apa? Pokoknya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan yang macam gimana Pak? Pokoknya saya nggak mau tahu, ini lo aturin ya. Pokoknya gue kasih lu 2 juta sebulan. Jangan begitu ya. Jadi kalau kamu begitu, nanti kalau tiba-tiba terjadi pandemi, di mana harga unit link kamu lagi jebol-jebolan, di depan harga saham turun, kamu bingung nanti kenapa kok uang saya lenyap. Ya kan, jadi suruh baca nggak mau, tapi begitu ada kejadian nyalahin agent. Oke, saya nggak bilang semua agent itu jelek, saya nggak bilang gitu ya. Tapi intinya adalah kita harus menganggap semua agent kita itu tidak jujur. Bukan berarti mereka tidak jujur, sekali lagi ya, kita harus menganggap begitu. Kenapa? Kita harus baca sendiri kontraknya. Nah saya ngerti kadang-kadang baca kontrak itu sangat-sangat dipenuhi dengan kalimat-kalimat business law yang sangat-sangat jelimet, sangat-sangat pusing dan sangat-sangat segala macam. Saya ajarkan tips dan triknya aja ya, gimana cara sekilas kita bisa
baca 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 kontrak. Ini nomor 7 ya, what to look out in the contract. Jadi kalau kamu lihat kontrak polis asuransi, kamu jangan lihat yang ketentuan umum yang kamu bayar tanggal sekian, ya kan, hak kamu adalah sekian. Itu tidak perlu kamu baca. To be fair, kalau asuransinya Bonafit semua isinya kurang lebih sama. Kamu prosedurnya nanti kamu harus ke dokter dulu ya. Kalau dokternya gini, itu tidak ada yang aneh di sana. Yang perlu kalian cari, yang perlu kalian stabilo, jelas-jelas yang perlu kalian baca dan yang perlu kalian tanyakan adalah klausanya itu kalau misalkan Anda tidak bisa premi, ya itu apa yang terjadi? Nah itu paling penting ke satu. Kalau kamu nggak bisa bayar premi kamu, apa yang terjadi? Berapa lama kamu dapat ada grace period, ya kan? Terus kalau misalkan kamu telat sebulan, kamu bayar lagi, apakah polisnya akan terus nyambung? Apakah gimana? Nah ini jangan main-main sekali ya. Ini yang harus kamu penting. Oke. Nah, terus biasanya gini, kalau pembayaran setiap tanggal 5 dilakukan di bank ini segala macam itu nggak usah dibaca. Bener, itu nggak usah dibaca. Dan kalau misalkan sakit, kami akan mengganti sesuai dengan harga yang ini sekalian, berapa maksimumnya berapa. Itu semua nggak usah dibaca. Nah, yang perlu Anda perhatikan sebelumnya adalah pre-existing condition. Kalau misalkan jadi gini lah, Anda kalau misalkan masuk asuransi kan dites kesehatan dulu ya. Apakah Anda pada penyakit bawaan. Jadi kalau misalkan katakanlah kalau saya ada kanker, saya masuk asuransi. Saya biasanya tidak akan diterima. Kenapa? Ya rugi ya tuh. Saya udah ada sakit, saya masuk asuransi, tahun depan saya udah tahu saya bakal butuh berobat, saya masuk tahun ini, tahun depan diganti, kan rugi. Tidak fair juga ya. Nah, jadi sekali lagi asuransi itu bukan panti sosial. Oke, jadi mereka juga tidak akan kasih gitu aja gratis aja. Anda, oh kasihan dia sakit, kita ganti. Enggak. Mereka juga harus fair, kita juga harus fair. Kalau misalkan kita ada pre-existing condition, ya kita nggak akan diterima. Dan kalau misalkan saya perokok, oke, nanti biasanya akan ada klausa di mana, saya sekarang udah nggak ngerokok ya, tapi kalau misalkan saya ngerokok dulu, akan ada klausa di mana kalau misalkan terjadi misalnya kanker paru-paru atau bengek atau gimana, itu nggak akan diganti. Terus terang saya nggak baca ya. Tapi Anda perhatikan sendirilah. Ya, biasanya ada satu klausa yang namanya pre-existing condition itu tidak diganti. Oke. Nah inilah yang kadang-kadang menjadi bahan perselisihan di kemudian hari. Pak, saya sakit gini kenapa nggak diganti, Pak? Oh, itu memang ibu sakit, tapi ini masalahnya ini pre-existing condition gitu loh. Ada hubungannya dengan kebiasaan ibu yang tidak sehat. Misalnya ibu minum. Jadi kalau liver ibu Anda rusak, saya nggak ganti. Oke, fair dong. Ya kamu minum kan urusan kamu, betul nggak? Kamu ngerokok kan urusan kamu. Kenapa saya harus mesti ganti untuk kesalahan Anda? Sampai situ fair. Oke, fair ya. Nah, tapi masalahnya kalau namanya sakit kan itu nggak segampang itu. Saya merokok, saya minum mungkin 10 tahun lalu sekarang sudah berhenti. Nah, tapi kalau misalkan nanti tiba-tiba amit-amit ya, 5 tahun kemudian saya kanker paru-paru, itu kan disebabkan sama kebiasaan Anda dulu perokok. Nah, disinilah mulai terjadi banyak daerah abu-abu, ya kan. Kamu kan dulu minum, apakah kamu minum lagi? Enggak, saya nggak minum. Saya sudah berhenti minum, tapi kemarin tahun baruan kamu minum bir sebotol. Nah, inilah kadang-kadang yang bikin rancu ya. Jadi kalau di Amerika Serikat itu sering sekali terjadi hal-hal seperti ini. Jadi dia bilang, kamu ngerokok nggak? Enggak. Tapi kadang-kadang ya mungkin dia ngerokok 2 batang, pas ketangkep di media sosial, tuh kamu ngerokok kan, jadi polis kamu gugur. Nah inilah yang harus kita berhati-hati sekali ya. Nah, saya rekap kembali ya, apa yang harus kamu cek benar-benar itu adalah, kalau kamu nggak sanggup bayar, kalau kamu lagi nggak ada uang, apa yang akan terjadi dengan polis kamu? Itu number one. Kedua, jangan lihat apa yang diganti, tapi perhatikan apa yang tidak di-cover. Karena disitulah yang paling penting. Kalau yang di-cover itu kita nggak usah pusing. Ya, kamu sakit usus buntu, jatuh, tangan patah, itu nggak ada masalah. Saya nggak pernah dengar ada masalah seperti itu ya. Tapi yang biasanya itu apa yang tidak diganti. Nah, itu satu. Nah, kedua, ketiga, komponen asuransi kamu apa aja? Apakah pure asuransi jiwa? Apakah pure kesehatan? Atau apakah kamu investasi nanti ridernya kesehatan segala macam? Nah, inilah yang kadang-kadang bikin jelimet gitu loh. Banyak orang merasa, saya udah ikut asuransi kesehatan, tapi kenapa ini nggak ada hasilnya gitu loh. Pak, Bapak kan ikut asuransi murni kesehatan. Jadi kalau Bapak nggak sakit ya nggak ada yang cair, betul nggak? Ya angus aja gitu aja. Apakah itu berarti ditelan sama asuransinya? Enggak. Ya memang ada programnya yang kayak gitu. Jadi kalau kamu nggak sakit,
kamu nggak dapat apa-apa, tapi kalau kamu sakit diganti, ya kan? Ada juga yang misalkan kalau berapa persennya itu dalam bentuk investasi, oke Bapak, kalau ini ada misalkan kamu 1 juta preminya ya, 200.000 untuk perlindungan kesehatan, tapi kalau kalau misalnya maksimumnya mungkin cuma 1 M, cuma 500 juta sesuai dengan premi ya. Anda bayar mahal, Anda coveragenya mahal, Anda bayar kecil, ya returnnya juga kecil. Jadi jangan salahkan asuransi juga, kita harus fair, betul kan? Nah, tapi istilahnya adalah kalau misalkan kebanyakan ini, oke ya Bapak preminya 1 juta, 800.000-nya kita masukkan ke investasi unit link. Unit link itu apa? Saya jelaskan unit linknya. Jadi kalau unit link itu kan eh, asuransi kan tadi saya sudah cerita ya, pada poin-poin sebelumnya mereka itu kan muter duit kita di financial pasar-pasar modal gitu kan. Mereka beli saham, mereka gimana. Nah, tapi kan kalau misalkan ada 10 orang nasabahnya, yang satu preminya 1 juta, yang satu preminya 100.000, yang satu preminya 200.000, mereka gimana bilang, oke ini bagian kamu saya ambil di bagian mabok. Nah, jadi mereka istilahnya pakai unit link. Unit link itu apa? Pokoknya 1 unit ini kamu beli, nanti saya mainkan, saya investasikan secara global, nanti saya hitung berdasarkan matematika 1 unitnya returnnya berapa, nanti profitnya akan dibalikan ke konsumen sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Jadi kalau misalkan kamu 100.000 mungkin kamu dapat 1 unit linknya, kalau orang yang preminya 10 juta mungkin dia dapat 10.000 unit link. Nanti returnnya berapa? 1 unit link dapat cepek, ya kamu dapat cepek, dia dapat cepek kali 10.000. Jadi ini untuk pemudahan perhitungan saja sebenarnya unit link. Nah, tapi intinya kalau misalkan kamu 80% itu asuransi, 80% itu misalnya kamu spend di unit link, kalau misalkan terjadi pandemi di mana saham pada anjlok, perdagangan pada anjlok, komoditi pada istilahnya kacau balau, obligasi pada stop semua, ya tentu saja unit link kamu akan berkurang karena unit link itu tidak selalu dijamin bisa untung, bisa minus juga dalam arti apa? Rugi. Karena kan asuransi invest itu kan mereka juga bukan dewa yang akan selalu benar. Mereka juga bisa mengalami kerugian kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan perang dunia atau misalkan bencana alam total yang sampai seluruh dunia atau misalkan pandemi ya yang jelas-jelas terjadi gitu kan. Nah, itu kan force major. Force major itu kan mereka tidak bisa prediksi juga. Jadi kita juga nggak bisa salahin mereka juga ya kan. Terjadi market crash dan ya itu unit linknya pada hilang semua. Nah, inilah yang kenapa orang bilang kok uang saya tiba-tiba menguap gitu kan. Nah, tapi mereka cuma nyalahin si agen asuransi. Mungkin si agen nggak cerita, mungkin si agen cerita mereka juga aja nggak mau ngerti ya kan. Nah, tapi ini makanya sekarang kalau Anda mau ikut asuransi, biasakanlah baca dulu ketentuannya. Banyak hal yang tidak mengerti, Anda boleh tanyakan. Kalau Anda tidak percaya agen Anda tanyakanlah pada orang kedua, orang ketiga, saudara-saudara. Bahkan ada sedikit anekdot ya, saya lempar sendal kemanapun akan kena agen asuransi. Dalam artian apa? Everyone is agent asuransi. Pasti ada kenalan Anda yang agen asuransi. Ibu saya mau bilang, Fit, saya mau asuransi. Oke, tunggu dulu. Saya belajar dulu 7 hari, saya minta agen dulu. Jadi nanti komisinya buat saya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa tanyakan ke berbagai macam orang ya. Nah, tanyakan saya juga boleh, tapi saya bukan agen asuransi. Jadi kali ini saya bicara tentang asuransi, tapi saya tidak menjual asuransi. Jadi saya berusaha untuk objektif ya. Oke, nah sampai sana what to look out for a contract. Oke ya, nanti saya akan melangkah ke nomor 8.